Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro. Pada kesempatan ini saya men-share video kajian dari Gruta Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Seperti apa video kajian kali ini? Mari kita ikuti kajiannya setelah cuplikan video berikut ini. Pemandangan yang kita tatap pada waktu kita ruku ialah pemandangan Arab. Nah, kita kalau ruku ya siapa yang dilihat? Mobil di depan aman nggak? Sandal aku saya tadi lupa nitip. Ya. Anak-anak apa sudah makan belum? Saya masih di sini. Jadi isi kepala kita itu didandani iblis macam-macam. Tapi kalau ahli ruku, dia nggak bayangkan itu. Dia menatap pemandangan di sajadahnya. Maka itu Bapak Ibu, saya pernah mengatakan, jangan suka ganti-ganti sajadah. Sekalipun ada sajadah baru, mewah, kalau kita sudah bersahabat pada salah satu sajadah, tidak ada benda mati dalam kamus Allah, Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Ciri-ciri ruku yang ahli ibadah, lama ruku. Kalau ada orang ruku belum sampai lurus punggungnya, formalitas rukunya itu ahli tahun. Kalau mau menjadi ahli ibadah, nikmat, ya Allah, aku tidak akan bangkit sebelum Engkau memperlihatkan wajahmu di sajadah, sebelum Engkau memperlihatkan tempatku di surga di sajadah. Nabi setelah ruku pingsan. Kenapa? Dia menyaksikan sajadahnya seperti monitor rumah masa depan yang super indah. Tawajuh. Ruku menurut ahli ma'rifah ialah siap menunggu kematian. Jadi kalau kita sudah pintar ruku, menghayati hakikat ruku, selamat datang malaikat maut, sudah mau menjemput nyawa saya ya? Iya Pak, iya Bu. Oh iya, sejak kemarin saya tunggu-tunggu. Ya. Jemput saya pelan-pelan ya, jangan sakit ya. Oh iya Pak. Ya. Udah tersenyum pada saat dicabut nyawanya. Kenapa tersenyum? Monitor surganya muncul di hadapannya yang dibawakan oleh Jibril. Jika sayap kanan Jibril yang berisi monitor itu menyala, maka ia muncul surga. Jika sayap kirinya Jibril yang menyala, ada monitor di situ, pasti pemandangan neraka. Jadi Bapak Ibu, kenapa kalau ada orang yang mati, sakaratul maut itu kenapa ada yang tersenyum? Bagaimana tidak tersenyum, menggapai-gapai tangannya? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku pingin istana itu luas banget, Masya Allah, indah banget, permata berlian. Ya, perabotan tidak pernah ada di dunia seperti itu. Lupa orang-orang di sekitarnya, maka itu ketawa, menatap langit, menatap monitor di sayap kanannya Jibril. Tapi sebaliknya kalau calon penghuni neraka yang nyala di situ, monitor sayap kiri, apa isinya? Lumpur neraka. Itu tempatnya nanti itu. Ada tuh air minumnya. Apa itu? Lelehan besi. Makanannya apa? Tuh, makanan berduri dari api. Ngeri. Lari masuk ke bawah ranjang. Saking takutnya melihat itu, tapi apa boleh buat? Kata Rasulullah SAW, satu saat, wahai sahabatku malaikat maut, kamu malaikat tidak pernah engkau memperlihatkan wajahmu kepada aku. Mau dong aku lihat wajahmu kayak apa sih, seperti Jibril. Jibril itu kan selalu bertatap muka dengan aku. Aku mau melihat wajahmu. Kata Rasulullah SAW, kata malaikat maut, oh jangan ya Rasulullah, wajahku itu tidak tetap,
tidak permanen. Tergantung siapa yang aku akan cabut nyawanya. Kalau orang yang aku akan cabut nyawanya itu adalah orang saleh, orang baik-baik, dia akan melihat aku sebagai pemuda yang sangat tampan, harum, sangat lembut, penuh persahabatan. Tapi ya kalau yang aku akan cabut nyawanya itu bakal tunggu di neraka, baru melihat wajahku, itu pasti sudah merasakan neraka yang sangat pedih. Dia pasti akan ngeri melihat wajah. Jadi jangan ya Rasulullah, lebih baik engkau tidak meminta melihat wajahku. Kalau aku perlihatkan wajahku yang akan mencabut penghuni neraka, engkau pun juga akan lari ketakutan menyaksikan buruknya wajahku. Tapi kalau engkau akan melihat wajahku yang sangat tampan dan buruk. Sudah buruk rupa, bau lagi. Nah, orang yang akan mati itu sudah mencium bau, Bapak Ibu. Ada bau harum, oh itu malaikat maut, baik. Kadang-kadang bocor baunya tuh malaikat maut itu. Oh, ada yang bau yang lain. Oh itu malaikat maut itu sudah ada di sekitar situ, pakai parfum akhirat. Tapi kalau yang akan dicabut nyawanya itu adalah penghuni neraka, bocor juga baunya kadang-kadang. Ini bau apa itu? Menyengat. Seperti baunya Abu Lahab, Bapak. Abu Lahab waktu dicabut nyawanya, tahu nggak sejarahnya, Bapak? Siapa Abu Lahab itu? Yang dikutuk oleh Allah, tabat syada Abi Lahab wa tab, ma'abnam maluhu wa makasab. Pamannya Rasulullah yang akan membunuh Rasulullah. Ketika dia mati, Bapak Ibu, satu kota Mekah tidak ada yang makan, muntah. Bau apa ini menyengat hidung ini? Satu kota Mekah. Usut punya usut, ternyata bau itu adalah baunya Abu Lahab. Pakai masker kayak gitu. Itu pun masker berlapis, nggak mempan. Disayembarakan. Siapa yang mau menguburkan mayatnya Abu Lahab akan dapat bonus. Majulah dua orang budak kulit hitam. Sayembaranya, kalau budak akan kami merdekakan, kalau orang merdeka akan kami gratiskan gadis paling cantik. Nah, yang mengangkat tangan untuk sanggup memakamkan Abu Lahab itu ialah dua budak hitam. Udah membungkus dirinya. Siap, kalau kamu berhasil menguburkan Abu Lahab dalam waktu singkat, kamu akan kami merdekakan. Bukan main. Budak itu yang paling didambakan itu merdeka, kan? Gali sumur dulu, sumur dalam kira-kira berapa puluh meter tuh. Lalu datang ke rumahnya Abu Lahab. Nggak ada yang orang di sekitar situ, kan? Itu mau pingsan mendengar mencium baunya. Dua budak ini dia bungkus Abu Lahab, kemudian dia cemplungkan masuk ke sumur dalam, timbun itu sampai baunya tuh hilang. Itulah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan siksaan. Itu ada hadisnya, kan? Dilihat dalam Ihya Ulumuddin jilid keempat bagian-bagian terakhir, kisah kematian Rasulullah dan kisah kematian orang-orang yang jelek. Oh bukan Ihya Ulumuddin, lain gitu. Kematian Rasulullah di akhir hayatnya Rasulullah itu di Ihya Ulumuddin jilid keempat terakhir. Ya. Kalau kematiannya Abu Lahab itu lihat di dalam tafsir, kalau tidak salah tafsir Al-Qurtubi, atau dalam sejarah ada juga diceritakan banyak hal. Jadi kalau orang dosanya banyak, baunya minta ampun, pemandangan-pemandangan yang aneh itu akan muncul pada orang yang akan menghampiri kematian. Maka itu ada hadis Nabi, Bapak, termasuk dosa besar kalau kita menceritakan pengalaman-pengalaman ketika memandikan dan memakamkan mayat. Siapa tahu ada di sini nanti memandikan mayat atau menguburkan mayat, tidak boleh ngomong terhadap pengalaman apa yang dilihat.
ketika memandikan mayat, masya Allah kayak besi, kayak truk beratnya orang itu, padahal ringan. Nggak boleh dibilang ini. Ketika aku membersihkan, masya Allah, ada ulat, ada belatung, ada lipan keluar dari pantatnya. Bersihkan tapi jangan ngomong-ngomong. Bau minta ampun, udah dibersihkan keluar lagi, bersih keluar lagi. Tapi sebaliknya kalau orang saleh harum sekali, belum diparfum sudah diparfumi dirinya sendiri, nikmat sekali baunya. Kayak Rasulullah waktu lahir kan, ada apa ini kok satu negeri Mekah ini harum. Ketika Rasulullah wafat, Madinah itu juga harum, baunya itu semerbak. Nasib kita nanti ketika dicabut nyawanya, harum atau busuk, Allahu a'lam. Tergantung apa yang kita lakukan. Maka itu perbaiki rukuknya Bapak Ibu sekalian. Kita habiskan ruku ini. Hakikat ruku menyempurnakan busur kehambaan dan memfanakannya dengan penyaksian cahaya-cahaya keagungan rububiyah. Apabila salikin pencari Tuhan sampai ke stasiun ruku kefanaan nama-nama al-fanaul asma, lalu ia bangkit dengan takbir, bangkit dari ruku lalu takbir, ya, ia tidak seperti hanya ketika ia takbir ihram, maka ia juga akan memperoleh kemuliaan seperti kemuliaan yang diperoleh di dalam takbir ihram. Pada pertemuan kita yang lalu ada 10 macam kelebihan takbiratul ihram. Nah, ia tidak bangkit dari ruku itu juga akan kita peroleh kekuatan keutamaan itu. Mengangkat kedua tangan setelah ruku, hamba menegakkan makam tajalli, kehambaan dan bersandar kepada kemandirian dengan tangan hampa, pasrah. Jadi kalau kita bangkit dari ruku sama dengan takbiratul ihram, begini tangan kita Bapak Ibu. Ada yang begini ya. Kalau versi tasawuf, takbiratul ihram sama dengan i'tidal, menghadapkan kedua telapak tangan kita ke Ka'bah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setara dengan telinga, sejajar dengan telinga. Orang yang ruku sudah berada di dalam makam Qaba Qausain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Qaba Qausain, ada lagi sujud, itulah makam adna. Qaba Qausain itu busur panah kira-kira 1 meter lah kurang lebih. Jadi tinggal 1 meter kita mentok dengan apa yang kita cari, itu Qaba Qausain. Nanti kalau sujud sudah nggak ada jarak lagi. Adna di situ makam adna. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Ini sudah benar. Nah, ini juga menceritakan ada makam ufuqil a'la jauh kita. Makam anak tangga keduanya itu kalau kita ruku ada namanya makam qaba qausaini. Tinggal 2 busur panah. Lalu makam yang ketiga, makam adna, lebih dekat lagi. Dalam pelataran Qaba Qausain, cahaya aras dalam makam Ahadiyah dan Wahidiyah sudah bersemayam di dalam kalbunya. Jadi kalau kita ruku, cahaya masuk di dalam batok kepala kita, terasa sekali ada dingin, seperti ada AC di dalam kepala kita itu. Disinilah salik mensucikan diri dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makam ini, lisan hamba menjadi tersucikan, enak mengucapkan Subhana Rabbil A'la. Ucapannya menjadi berwibawa, pandangannya meyakinkan, pendiriannya tangguh, sikapnya tegar, tidak ada lagi rasa takut kepada siapapun karena sudah dalam pengawasan Allah yang Maha Besar. Ya. Ia berada dalam spirit Subhan Rabbil Azim. Ya. Maka itu ada warka'i ma'raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ahli ruku. Apa yang dimaksud ahli ruku? Yaitu orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak ada takutnya. Orang yang takut itu kalau dia tidak di backup oleh Allah. Orang yang takut itu orang yang berjauhan dengan Allah. Kalau orang itu dekat dengan Allah, mau takut sama siapa? Jadi ahlul ruku itu dia tidak takut pada siapapun. Satu-satunya objek ketakutannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah disuruh ruku, ia diminta untuk memandang arasy. Rasulullah menceritakan begini, ketika aku diajar salat, lalu aku pun memandang keagungan hingga napasku terasa hilang, lalu aku pun pingsan. Kemudian aku diilhami untuk mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Setelah membaca berulang kali, lalu aku sadar kembali seperti semula. Jadi ketika Nabi diajari ruku, begitu dia ruku, dia melihat pemandangan arasy, nyawanya napasnya sudah ngos-ngosan. Lalu aku pingsan tidak sadar, tapi tidak lama kemudian aku pulih kembali. Jadi pemandangan yang kita tatap pada waktu kita ruku ialah pemandangan arasy. Nah kita kalau ruku ya siapa yang dilihat? Mobil di depan aman nggak? Sandal aku saya tadi lupa nitip. Ya. Anak-anak apa sudah makan belum? Saya masih di sini. Jadi isi kepala kita itu didandani iblis macam-macam. Tapi kalau ahli ruku, dia nggak bayangkan itu. Dia menatap pemandangan di sajadahnya. Maka itu Bapak Ibu, saya pernah mengatakan, jangan suka ganti-ganti sajadah. Sekalipun ada sajadah baru, mewah, kalau kita sudah bersahabat pada salah satu sajadah, tidak ada benda mati dalam kamus Allah. Nabi itu tidak pernah ganti-ganti cangkir, tidak pernah ganti sisir, tidak ganti-ganti cermin. Ada hadisnya kan, dikasih nama semua itu. Kita enggak, pokoknya gelasnya sembarang. Saking banyaknya gelas, kalau Nabi ini gelasnya, kasih nama. Oh ini sisirnya Nabi, kasih nama. Ini pedangnya Nabi, kasih nama. Ini untanya Nabi, kasih nama. Ini kudanya Nabi, kasih nama. Jadi memberikan merek terhadap kepunyaan kita itu ajaran Nabi. Jadi jangan tukar-tukar gelas, tukaran penyakit juga nanti jadi. Masya Allah, Rasulullah itu mengajari kita yang sesuatu yang sangat indah. Apabila seseorang mengalami pengalaman batin seperti tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi rasa cinta, mahabbah. Keadaan tenang, tentram, terjaga, sadar, ketakjuban, sesekali dimabuk cinta kepada Allah SWT. Sekali datang ke Istiqlal, cerita ke teman-temannya, datanglah ke Istiqlal, aku tidak pernah sholat sekhusyuk itu selain di Istiqlal. Ada daya tarik. Inilah yang disebut dengan maqam tamkin dalam bukunya siapa? Risalah Qushairiyah, ya, Imam Qushairi. Tamkin. Inilah yang disebut dengan maqam tamkin. Kan ada maqam tamkin, ada talwin. Kalau talwin itu masih berwarna-warni, laun masih berwarna-warni, lagi putih dia. Kalau lagi hitam, awas jangan diganggu, marah itu. Kalau orang sudah tamkin, itu permanen. Dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, penampilannya kepada kita semuanya nggak ada perubahan. Itu ahli ruku. Jadi kalau melihat bekas ruku, lihat wajahnya orang itu. Kalau hari ini datang-datanganlah kalau lagi mood, enak sekali. Hatinya pun dikasih. Tapi kalau lagi nggak mood, jangan coba-coba marah. Itu belum tersentuh berkah ruku, Bapak. Orang yang sudah masuk ke wilayah ruku hakikat, dia tidak bergeming. Dalam seperti apapun juga dia akan tetap nikmati. Nah, kita lihat diri kita seperti apa. Inilah yang disebut dengan maqam tamkin, keteguhan hati yang tegar. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban dan misteri kehidupan.
Orang lain nggak pernah lihat, tapi dia sesekali melihat cahaya, dia sesekali melihat macam-macam lah, tergantung apa yang Allah akan berikan kepadanya. Ada yang disebut dengan divine knowledge. Divine knowledge itu inspirasi. Sebelum kejadian besok itu dikasih mimpi. Oh, ini yang saya lihat tadi malam. Oh, pantas tadi malam itu saya melihat ini. Tidak ada semacam early warning, peringatan dini. Oh, saya nggak boleh ke puncak nih. Tadi malam saya melihat isyarat-isyarat. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan memandang enteng isyarat yang dikirim Tuhan. Tidak semua mimpi itu sama loh Bapak Ibu. Ada mimpi hilmun, ada manamat, ada ru'ya, ada waqi'iyat, ada mukasyafah, ada ru'ya. Kita mau menyamakan aja semuanya mimpi itu, tidak. Ada mimpi positif. Ya. Saya tadi malam melihat gigi saya copot bagian depan, jangan keluar rumah. Baca surah Al-Fatihah, surah Yasin, lengkapi wiridnya, musibah itu akan datang. Itu takbir mimpi. Apa itu takbir mimpi? Bapak Ibu mungkin akan materi lain. Bukan tafsir mimpi. Mimpi nggak boleh ditafsirkan. Takbir itu apa itu ya? Penyeberangan. Dapat takbir itu mengartikulasikan, articulation. Apa namanya takbir itu? Dari blueprint menjadi kenyataan. Itu akan ada itu artinya. Divine knowledge, inspirasi cerdas yang muncul spontanitas, analisis yang tajam tiba-tiba dan tepat dan jitu, karena mendapatkan bisikan dari apa yang disebut dengan alam khayal. Nah, kalau Allah mengasihi hambanya, banyak kemuliaan luar biasa betul. Tidak pernah membaca Ihya Ulumuddin, tapi rohnya Imam Al-Ghazali diduplikasikan masuk ke dalam rohnya, maka seluruh Ihya Ulumuddin itu bisa diterangkan. Kenapa? Karena kecerdasan Imam Al-Ghazali terpatri dalam rohnya, sehingga dia bisa, seperti kalau kita menyusun disertasi atau skripsi, daftar isinya saja kita lihat, oh ini isinya seperti ini. Kenapa? Kita kan yang tulis, pasti tahu isinya kan. Kalau kita berduplikasi dengan orang-orang pilihannya Allah, itu kayak copy paste itu. Kecerdasannya itu muncul dalam diri kita, dan tanpa membaca keseluruhannya kita tahu, oh isinya begini seperti ini. Kadang-kadang kita heran, dari mana ya belajarnya? Oh pinter. Belajar dari mana? Aku teman kelasnya biasa-biasa, tapi kok lain sekarang. Alangkah miskinnya seorang murid mahasiswa kalau gurunya hanya orang tiga. Cara belajarnya orang-orang seperti ini tidak pakai semester berapa, kayak mengcopy paste di hard disk, flash disk, itu sudah masuk. Dia bisa terangkan seperti apa yang disampaikan oleh guru, kayak copy paste. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan main-main dalam sholat. Sholat itu rahasianya Tuhan, itu mengakses langit, mi'raj. Ini gak mau habis nih. Nanti minggu depan lagi deh Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan dulu ini. Oke, terakhir ini dalam salah satu qaul dikatakan, tidak seorang hamba pun yang ruku kepada Allah secara hakiki tanpa dia dihiasi dengan cahaya keindahannya, dinaungi dengan naungan keindahannya, didandani dengan dandanan orang-orang pilihannya. Ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Barang siapa yang memenuhi makna pertama, maka yang kedua menjadi benar. Latihan untuk sujud ialah perbaiki rukunya. Tidak ada sujud yang istimewa tanpa ruku yang istimewa. Di dalam ruku terdapat adab dan di dalam sujud terdapat keakraban. Ya, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, nanti halaman berapa ini kita lanjutkan nanti pada kesempatan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Baru saja kita mengikuti kajian dari Guru Ta. Semoga berkah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Guru Ta diberi kesehatan panjang umur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.